Merujuk dari Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tertanggal 14 Februari 2022 nomor 420-403.101-2022 berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan tim gugus COVID-19 Kabupaten Magetan terkait dengan kenaikan kasus penyebaran COVID-19 bagi peserta didik di Kabupaten Magetan dan guna mencegah munculnya klaster-klaster baru COVID-19 di lingkungan sekolah serta pertimbangan kesehatan bagi para pendidik dan peserta didik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Rohmat Hidayat mengatakan, memang selama adanya pembelajaran tatap muka sesuai dari SK 4 Menteri, selama dilakukan pembelajaran tatap muka dilakukannya screening terhadap siswa maupun guru di sekolah tersebut. Screen tidak dilakukan ke semua siswa dan guru yang mengikuti kegiatan mengajar tatap muka dengan pengambilan sampel. Apabila jumlah yang mengikuti KBM offline ini ada 300 lebih, maka diambil 10% dari total populasinya. Terima kasih. Jadi memang selama proses pembelajaran tatap muka itu sesuai dengan SKP 4 Menteri itu kan harus dilakukan surveillance epidemiologi secara rutin. Jadi kita lakukan selama pembelajaran tatap muka, kami melakukan proses screening terhadap siswa maupun terhadap guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, proses screeningnya itu tidak semuanya, jadi hanya kita ambil sampelnya saja. Jadi ketentuannya kalau jumlah siswa yang masuk itu lebih dari 300 murid, itu sampel yang kita ambil 10%-nya. Tapi kalau kurang dari itu hanya 5%. Nah, proses itu sudah berjalan dari bulan yang lalu. Bulan lalu itu tingkat SMA, SMK. Itu alhamdulillah hasilnya negatif. Kemudian di bulan Februari ini masuki SMP dan sebagian SD. Jadwalnya seperti itu. Dan di bulan ini yang Februari ini mulai banyak kita ketemukan hasil yang positif dari screening tersebut. Jadi misalnya ambil contoh minggu yang lalu kami melakukan screening di SMP 1 Magetan. Itu diketemukan ada 3 yang positif. Kemudian juga di SMP 1 Karas itu ada 2 atau 4 saya lupa. Kemudian juga di MTSN 8 di Lembean itu juga ada yang positif. Kemudian di SDN di Wates atau Tulung ya itu juga ada yang positif. Dan di samping screening itu kami juga menerima laporan dari masyarakat, ada beberapa guru yang positif dan itu kemudian kan kita lakukan tracing terhadap kontak eratnya diantaranya kan ke siswa-siswanya. Jadi seperti itu. Nah, melihat kondisi yang semakin seperti itu dan di samping itu juga beberapa kasus temuan kita temukan di beberapa masyarakat di UPD juga banyak kasus yang positif. Kemudian tren harian kita yang juga tinggi ya. Jadi minggu yang lalu itu 1 minggu itu hanya sekitar puluhan lah. Di minggu terakhir, minggu ke-6 ini itu ada sekitar 209. Jadi kenaikannya sangat tinggi. Sehingga kami khawatir kemarin sudah dirapatkan dengan di Pemda yang dipimpin oleh Bapak Asisten, diputuskan bahwa untuk pembelajaran tatap muka itu dikurangi menjadi 50%. Sampai nanti kondisi ini kita evaluasi lagi. Kalau sudah mulai menurun ya nanti kita ubah lagi kondisinya seperti itu. Ya mulai tingkat SMA, SMK, SMP, SD 50% diharapkan kehadiran pembelajaran tatap muka itu. Tentunya ini juga memperhatikan kondisi sekolah. Di masing-masing kan ada juga sekolah yang jumlah muridnya itu hanya sedikit, sehingga kalau hanya 50 nanti kan semakin sedikit lagi. Jadi kalau jumlah ruangan dan muridnya itu masih memungkinkan untuk mematuhi prokes ya silahkan, tidak harus 50 enggak apa-apa. Intinya untuk yang jumlah muridnya yang cukup besar dan kalau dia harus 100% kan nanti khawatir akan terjadi penularan. Ya, survei itu kan di sekolah-sekolah yang kita lakukan. Jadi ini ya screening yang di sekolah-sekolah. Kalau yang laporan harian yang itu memang kami menerima dari seluruh Indonesia bahkan begitu. Jadi yang hasil survei screening yang kita lakukan
di sekolah yang ada di Magetan. Pesan kami ini kan varian apa? Kita curiga ini varian Omicron ya. Jadi meskipun hasil dari sampel yang kita kirim itu kita belum terima apakah Omicron atau bukan, tapi melihat gejala-gejalanya yang cepat sekali penularannya dan rata-rata juga ringan, itu kami curiga itu Omicron. Dan himbauan kami tetap patuhi protokol kesehatan, itu yang paling penting. Jadi untuk para guru, para siswa yang melakukan proses pembelajaran tatap muka tetap harus mematuhi protokol kesehatan, terutama penggunaan maskernya harus benar-benar disiplin, jangan sampai dilepas maskernya. Ya, kemudian kurangi kerumunan, ya seperti itu. Jadi pokoknya prokes itu yang paling penting. Terus yang terakhir ya nggak perlu terlalu khawatir karena varian Omicron ini kan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kemenkes bahwa ini rata-rata gejalanya ringan, jadi ringan dan tidak bergejala. Jadi insya Allah tetap kita berharap proses pembelajaran bisa tetap berjalan, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sukma, Trans TV mengabarkan.